dia itu kayaknya udah kena itu, udah geli dia dari jauh tuh. Kokoh, kuat nih, berkeras, wih. Apalagi nih? Aduh, mana lagi nih? Ini loh dari sini loh. Udah itu Menyokong. Mana tadi? intinya. Bertongkat. Bertongkat untuk apa pula bertongkat ini? Diapakan di tongkat? Tapi intinya itu nanti tangannya dipotong, makanya jangan salah pegang burung orang. Itu inti prinsipnya tuh di situ. Jangan jadi perempuan tuh lancang tangannya. Itu inti yang saya dapat. Kan untuk nolong suami, Kak, untuk nolong suami. Iya, tapi nggak boleh tangan Kalau di lancang. sini bukan dipotong, Mbak, itu ditolong. Dipotong. Iya, ditolong. Dipotong. Ya tolong lanjutkan maksudnya. Ya dipotong kayak kakak gini. Kakak Di mana sih di mana sih dipotong? ada di bawahnya itu di 16 di 12-nya. Di 12-nya. Maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Oh, dipotong habis-habis megang-megang itu dipotong. Kasihan ya perempuannya ya. Udahlah nolong suami, dipotong pula tangannya. Gimana sih? Iya, jahat Kok sekali. enak suaminya ya? Enggak, karena itu Karena salah pegang di awalnya. Dikiranya suaminya, nggak tahu lawan suaminya yang dipegang. itu nggak sopan, makanya kita perempuan itu nggak boleh. Itu kan alat kelamin orang, bukan suami, bukan muhrim. Dipegang-pegang. Ya artinya kan itu kan udah bandel kali. Kau di depan aku berani kau megang burung orang, kurang ajar kau nih. Makin kena ajar kan. Ini gimana ajar? Apanya kau nih? Bukannya kau tarik aku malah burung orang pula. Oh, Mbak, pikirkan kurang ajar kau ya. Gitu. Wajar aja dia dipotong kan. Iya. Maksudnya Salah pegang dia, Bang. kenapa bisa seperti itu? Idenya seperti itu gitu loh. Iya, wah itu kan hukumnya mereka keras, Ci. Mencuri aja dipotong tangan tuh. Di sana itu keras memang. Mencuri aja potong tangan, apalagi pegang orang punya kelamin yang bukan suaminya. Ya memang kan Yahudi Kan keras. untuk nolong suaminya loh. Nolong suaminya, dia megang burung lawannya kan nolong suaminya. Baru hubungannya dengan saya apa dengan konteks ini? Ini kan orang Yahudi punya kitab, Kak. Hukum Kok ada di cetakan LAI jadi Bible-nya Kristen dibagi-bagiin ke jemaat? makanya gini, kita ini beriman buat kan kakak juga beriman kepada kitab Taurat, kitab nabi-nabi kan. Itu bukan kita maknai secara untuk dilakukan, tapi secara Kalau Islam sih beriman hanya percaya nabi-nabi terdahulu pernah diberi kitab. Tapi kan kami nggak tahu isinya gimana. Nah, tapi kan kakak tahu nih isinya kok kayak begitu gitu loh. Kakak salah. Kan kakak tahu isinya kayak begitu. Terus kakak pakai kan, dicetak kan, di print kan. Nah, aku baca toh di kakak punya itu juz 1 sampai 30 banyak kisah dari itu diambil. Kisah burung. Kisah Musa. Oh, masih banyak kisah burung ternyata. Bukan, maksudnya Kisah burung di mana lagi, Kak? kisahnya Adam, Tapi aku heran sih, kok Bible kok ini ya, Kak ya, katanya kan itu udah nggak dipakai ya? gitu, tapi tetap ada ya Bang Blender ya kan, tetap ada satu bendelan kitab suci dan bahasanya itu kok ngeri-ngeri gitu loh. Kalau misalnya memang nggak perlu, ngapain harus sampai dicetak, ditunjukkan ada ayat-ayat yang mengerikan itu, yang au-au itu, gimana sih? namanya menjiplak gimana? Kan dia harus ikuti yang asli. Itu kan setiap Ginta itu dia menjiplak orang Yahudi, Kristen Yahudi itu dia Septuaginta. menerjemahkan kitabnya orang Ibrani asli. Itu kan orang Yahudi yang bikin itu. Cuman cuman yang pasti tadi ya masalah Amsal itu, memang dapat aku bini orang bahkan kali ya. Bagus pula itu mau jadi gampang kali. Oh iya, terus ditanya nih loh, terus gimana nasib burung tadi itu? Di bawah dia nanya, kan kalau tangannya dipotong, burungnya diapain berarti, Kak? Burung tetap Ternyata ini yang di bawah ini lebih kali kalau ngomong soal burung. Masalah burung semangat di bawah burung. Semangat kali, kita tawa semua gitu kan. Kalau masalah burung cepat kali. Semangat. Tapi yang Cara pasti nangkap teman-teman burung lah dikasih tahu dia. Amsal itu memang manjur itu. Itu nanti kalau aku kasih tahu rumusnya, nanti kalian lakukan, aku dosa jariah namanya ya. Dosa jariah. Jangan itu sekarang ada undang-undang itu pembinor pelaku. Cuman kan enggak, kan agak beda yang sunat ini kan dengan enggak sunat. Beda lah, ya kan? Ya enggak? Menjadi trending topik sekarang sunat ini. Ya kan? Iya, agak beda, Bro. Jadi makanya yang itu suami keluar. Tanya kakak yang dulu pernah Kristen. Kakak udah nikah yang perempuan tadi tuh. Kakak udah nikah. Udah. Nah,
Kakak dulu pernah sama yang belum sunat enggak? Itu Oh tanyakan enggak ke dong, suami saya muslim. Saya mualaf dulu, terus saya ya dapat laki-laki yang muslim dong, sunat dong, sebelum- sunat. Enak dong. sebelum Yang udah sunat. belum menikah yang mualaf ini dulu secara Kristen itu kakak. Oh, nggak pernah pacaran Oh, dia, nggak enggak pernah pacaran. dong. Kena hajar sama bosnya kalau pacaran, dia hajar kerpak. Dia taruh langsung aja. Maksud taruh dia. Kalau Islam kan taruh, langsung aja taruh Nah, nikahkan tidak kan terus. sebelum itu bujangnya itu dia kan Kristen. Oh berarti dia enggak, juga nggak lakukan. taruh. Nggak ada, Enggak, kena hajar sama bosnya dia. Diantar jemput, nggak bisa macam-macam. Kena lima sama bosnya. Nggak bisa, Dia kan sebelum- macam-macam dia mau pacaran, dihajar lah Dulu sama saya bosnya. nikah itu setelah mualaf, Kak. Gimana sih kok Kakak malah nanyain perburung-burungan waktu saya masih OT? Emang OT suka mainan burung? Gimana kan sebelum mualaf berarti kan kakak juga itu percaya kitab Amsal kan sebelum Oh, percaya. Cuma dulu aku nggak baca. Untung aja dulu aku nggak tahu itu. Kalau tahu ya berarti kakak bahaya, juga- Kak. Bahaya, berarti apalagi Yehezkiel. Natali. Aduh, bahaya. Natali, Kakak kalau nggak misal jalan. gini loh Natali ya, coba bentar Kak Ti. Kalau misalkan Natali belum pernah baca, misalnya abang jumpa sama Natali, ini pernah nggak baca ini? Marilah memuaskan birahi. Kira-kira pemikiran Natali itu apa? Ke situ kan larinya kan? Dulu waktu masih oten ya. Iya maksudnya. Kok ada ide-ide yang cemerlang ini. Iya kan? Begitu Bang Blender. Nah ini ketika Natali menolak, ini kan firman Tuhan kan begitu taunya kan? Nah itu dia, jadi nggak bisa nolak. Ini firman Tuhan, nggak bisa nolak. Berarti dulu Maju. Berarti dulu kakak. Nah, saya tanya kakak ya maaf ya kakak waktu Kristen dulu sudah lahir baru belum? Kan seorang yang sudah lahir baru itu dia punya pikiran itu diterangi oleh hikmat Lahir Tuhan. baru maksudnya apa sih, Kak? Dibaptis, Kan ada perintah. terima Yesus sebagai Salah. Tuhan dan Juru Selamat. Gimana? Salah. Oh, Ada salah. Yohanes Gimana? 3 Yohanes 3 ayat 5 itu diperintahkan waktu Nikodemus ini. Nikodemus tanya ke Yohanes Yesus. 35. Yohanes 35. Ayat 3 ayat 5 itu yang konteksnya yang dia berbicara kepada Nikodemus ini. Yohanes 3 ayat 5 ini, Kak. Kenapa? Yohanes 3 ayat 5. Ayat 1 sampai 18 21. Iya, dilahirkan dari air dan roh itu maksudnya ya gimana? Konteksnya kan gini, ini kan seorang Nikodemus ini kan orang ahli kitab lah ya, dia kan sudah pasti hukum Taurat 10-10-nya dia taat toh. Dia tanya ke Yesus, Yesus gimana kalau masuk kerajaan sorga? Dia bilang gitu, kok harus dilahirkan baru dalam air dan roh? Karena tidak ada Dilahirkan- seorang pun. Kakak pernah lahir dalam roh kah tidak? Oh, kalau saya lahir sudah ada rohnya, Kak. Kalau nggak ada rohnya ya mati dong saya. Cuma jenazah dong lahir. Gimana sih? Itu beda, itu Saya lahir sudah ada rohnya, sudah ada airnya juga. Udah pastilah. Berarti kakak ini lahir nggak ada roh ya? Nggak ada roh kakak ini lahir. Kakak lahir nggak ada rohnya, nggak ada air. Gimana sih? beda gini. Kalau kakak kan diberikan roh sama Allah ya, itu namanya roh manusia. Nah, roh Terus? manusia itu roh manusia itu kan bisa kadang kakak taat, kadang tidak. Nah, makanya itu kakak disuruh sama Yesus ini lahir baru dalam roh ini roh besar. Nah, itu kakak menerima karunia Roh Kudus yang Roh akan menuntut besar, kakak. apa roh besar? Roh besar. Roh Kudus ini ditulis hurufnya roh besar, lahir dalam roh, gitu loh maksudku. Roh besar. Artinya kakak menerima karunia Roh Kudus yang akan menuntun kakak dalam segala kebenaran. Masuk baru nih, roh besar Tuhan besar. Sama ini udah. Besar besar Bang Blender. Aku suka yang besar besar Bang Blender. Iya, roh besar Tuhan besar nih. Di saat maksudnya ada orang menyesatkan kakak, harusnya kan kakak lihat konteks ayat itu, ayat pertamanya, bukan menelan. Enggak, terus hubungannya dengan yang di Amsal, di Yehezkiel, terus Nah, gimana lagi? Itu hubungannya benar apa? sekali. Masa orang ajari gini, siapa namanya? Kakak nama siapa? Natalia Iriani. Nata, ayo kita zina yuk, suamimu nggak ada loh. Yo, Bukan gitu. Mana mau? Itu perempuannya yang ngajak loh, perempuannya yang ngajak. ya, lagian pun Natali mana mau diajak berzina nggak aja. Oh, ngaco. Nah, mana mau dia ngarang aja. Nah, sedangkan kakak kan katanya kalau Kristen kan pengikutnya Tuannya kan Yesus. Nah, dia kan menaklukkan diri ajarannya Yesus. Nah, Iya, Yesus dulu aja saya jelas- Kristen, Kak. Cuma dulu itu aku nggak tahu Amsal itu yang marilah kita. Amsal bukan ajarannya Itu aku nggak Yesus. tahu. Loh, terus Amsal Tuhannya bukan banyak Yesus. gitu ya. Setahu saya, Kak ya. Setahu saya nih waktu saya Kristen ya, Kak ya. Kan Bible itu dari Kejadian sampai Wahyu, ya kan? Terus Tuhanku itu dulu itu yang aku sembah itu Yesus ya. Jadi apapun yang ada di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Tuhannya ya sama dong, yang menghendaki ya Yesus lah yang dulu. Nah, itu Walaupun Yesus makanya- belum lahir. Makanya saya bilang kakak belum lahir dalam roh, nggak menerima karunia Roh Kudus, makanya nggak bisa membedakan. Udah aku bilang aku lahir ada rohnya, Kak. Jangan ganti-ganti tafsiran Allah. pelintir-pelintir Bible Kakak ini ya. Enggak, bukan roh manusia.
Lah terus roh apa? Roh hantu, Kudus yang suci yang menuntun roh kakak. burung. Yang menuntun kakak kudus, kudus. Tapi kan maka Kak Ti, jadi di Kristen ini memang dianjurkan berzina, boleh. Boleh. Boleh berzina loh. Iya, karena Boleh kakak loh. sesat. Karena Loh, kakak coba bentar ya. sesat. Bentar, Iya. di dalam 10 hukum Taurat tidak boleh berzina ya kan? Itu termasuk dalam 10 hukum Taurat, oke? Efesus 2:15 baca. Efesus. Hmm. Sabar ya, Efesus Efesus 2 nomor 15. ayat 2 ayat 15. Ya, oke. Sabar-sabar. Baca. 15. Ini konteksnya dipersatukan di dalam Kristus. Konteksnya ya dipersatukan dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang yang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang yang tak bersunat dan mereka yang menamai dirinya sunat, yaitu orang yang sunat secara lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk warga kenegaraan Israel dan tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu sudah jauh menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merubuhkan tembok perseteruan, yaitu pemisah, yaitu perseteruan. Berapa tadi Kak? 15. 15. Sebab dengan matinya dia sebab matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ketentuan untuk Untuk kedua menciptakan. menjadi satu manusia baru. Jadi manusia baru yang tadi di dalam dirinya, dan dengan mengadakan perdamaian sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam ini nenek ya. Kenapa Kak itu ayat itu? Nah, itu kan telah membatalkan dengan matinya. Yesus kan mati di tiang kayu salib kan? Benar. Telah membatalkan segala hukum Taurat. Batal kan? Ya berarti kan boleh berzina, bebas kan? Bebas kan? Boleh berzina kan? Supaya kakak hidup di dalam, kakak mau tahu bedanya hukum Taurat dengan hukumnya Yesus. Baca di Matius 5 ayat 17 sampai 48. Kakak biar tahu. Supaya tahu bedanya hukumnya Yesus, ikut Yesus sama ikut Musa itu bedanya di mana hukumnya, itu biar kakak tahu. Di Matius Batal 5 kan? ayat 17. Sabar dulu, kenapa batal? Karena beda hukumnya Yesus sama hukumnya Taurat itu beda. Saudara. Mau tahu bedanya? Justru itu kontradiksi Kak, apa yang Enggak dikatakan kontradiksi, Yesus. Kak. Iya, Itu di hukum Matius Yesus lah. 5:17 itu Aja. kontradiksi dengan yang apa Paulus Nah, katakan itu itu. karena kakak itu belum lahir baru, makanya memaknai Loh itu firman Tuhan hukum kok dari bisa. Yesus. Apa yang Makanya ngarang kakak aja nih? sesat. Gini, ini saya kasih tahu. Itu tadi konteksnya hukumnya batal ya. Saya gini, bukan gini. Ini kayak seperti kalau di hukum Taurat itu zina itu kalau Kakak ini ngada-ngada loh. Bentar Kak. Urutannya gini loh Kak. Itu Yesus ngomong di Matius 5:17 jelas. Yesus itu sebelum disalibkan, sebelum meninggal kan, sebelum mati kan. Nah, Yesus ngomong gitu, jangan menyangka aku datang untuk menegakkan hukum Taurat dan kitab para nabi kan gitu kan. Tapi untuk menggenapinya itu kan Yesus masih ada, masih hidup, belum meninggal. Nah, sedangkan setelah Yesus meninggal ada lagi dalil yang berbunyi di dalam Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Batal dong, batal. Gimana sih? Makanya kita hidup di dalam Tuhan sendiri menjadi hukum kita. Tuhan menjadi hukum kita, bukan lagi yang tertulis begitu. Makanya lihat Kak. Bukan sesuai yang tertulis ya, repot kalau gitu guys. Enggak, Kakak makanya baca. Bukan sesuai yang tertulis ya, memang gitu ya. Bang Jupri tadi mau nanggapin kira-kira Bang. Kakak tidak mengerti karena tidak Iya. punya hikmat Tuhan. Sebentar, Bang Jupri mungkin mau nanggapin dari Kati. Sebentar, Bang Jupri ini kan Kristen. Mungkin Bang Jupri mau nanggapi Bang. Kami Oh, Bang mengimani, Jupri Kristen. Ya. kami mengimani Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Sedangkan Paulus, kakak bilang tadi, menghapus dengan matinya dia di kayu salib, dia Membatalkan. hukum Taurat. Membatalkan. Hukum Taurat, ya. Membatalkan. Ya. Apa bedanya membatalkan hukum Taurat dengan menggenapi? Enggak, gini Kak, itu sesuai konteksnya. Teman ini kan dia mencopot gitu. Dia itu konteksnya kan ada konteksnya. Itu setiap itu ada Menurut konteksnya. kakak inilah terutama kakak Natalia yang cantik ini, apa bedanya menggenapi dengan
membatalkan? Apa perbedaannya itu? Nah, makanya gini, kita dibatalkan supaya kita hidup, kan tadi dijelaskan di situ. Kita hidup di dalam hukumnya Kristus. Sebenarnya kalian yang jelaskan Iya. menggenapi itu apa? Batalkan itu apa? sudah Bukan batal. kami. Jadi kita supaya kita hidup dalam hukum Kristus gitu loh. Hukum Kristus ini kau mau tahu bedanya hukum Kristus dan hukum Taurat? Saya suruh baca 17 sampai 48 nggak mau. Tunggu dulu. Enggak, penggenapan itu apa penggenapan? Apa penggenapan? Digenapi ya selesai. Jadi kita hidup di dalam ibaratnya Selesai. utuannya itu genap ya. Penggenapan itu Menepati. Janjinya gini, Itu maksud artinya menyempurnakan, benar? Ya. gini. Nah, ya kan? Tetapi kenapa di situ dihilangkan? Bukan supaya kita hidup dalam makanya kakak-kakak kalau dijelasin didengar. Loh, pakai definisinya aja udah beda loh, Kak. Iya, makanya Mengenapi. saya tahu. Iya, makanya itu. Iya, makanya dibaca lagi ayat setelah 17 itu. Keseluruhan ayat konteksnya. Nah, iya, makanya kita tidak hukum lagi di Itu bawah hukum jelas Taurat. dengan matinya manusia di tiang kayu salib. Manusia lagi. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Manusia itu kan? Gini lah. Ya. Bisa mati. Ya. Waktu ada perempuan yang berbuat zina, ketahuan, ya kan, kedapatan. Iya, kemana-mana cerita perbuatan. Menurut Menggenapi dengan membatalkan ini loh, udah jelas kok. Dalilnya lo tertulis membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya, itu kata Paulus. Hukum Kristus. dengan perempuan berzina, Kak. Menurut hukum Taurat kan yang berzina itu kan dirajam sampai mati kan? Bukan hukumannya. Yang dilarang, hukum Taurat apa aja yang dilarang? Jangan berzina, jangan mencuri, jangan Nah, dibilang jangan berzina, ketika dibatalkan jadinya boleh Zina. berzina jadinya. Ya kan? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, artinya boleh lagi. Ada Allah lain, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah. Kuduskan hari Sabat, Minggu, ya kan? Membatalkan hukum Taurat itu. Hah? Ya kan maksudnya Yesus itunya, bukan Lah Ya. batalkan hukum Taurat itu artinya kan Yesus itu kan mendirikan hukum kasih, sedangkan Kita nggak bahas hukum yang baru lagi. Ini masalahnya hukum Taurat. Tentang hukum Taurat ini mau diapakan? artinya itu membatalkan hukum Taurat artinya Iya, batal kan? Batal Iya. ya habis. Ya membuat udah habis Bang Blender, batal habis. Habis, batal, selesai. Habis. Jangan mencuri jadinya boleh mencuri. lagi. Jangan berzina jadinya boleh berzina. Itu artinya itu, Kak. Apa artinya? Artinya itu membuat hukum Musa itu, hukum Taurat itu menjadi hukum kasih atau hukum Kristus. Kristus itu kan mendirikan hukum kasih. Nah, betul, setuju. Iya, hukum kasihnya di mana? Kalau kau membatalkan, tapi hukum Tauratnya batal ya? Hukum Taurat itu kan hukum Musa. Iya, batal kan? Batal kan? Batalkan menjadi hukum kasih. Ya udah batal. Terhapus. Ya udah batal. Mau tahu hukumnya kasih Yesus? Baca 17 Ya, sampai menjadi hukum 48. kasih. Mana hukum kasihnya Yesus mana? Di mana hukum kasihnya Baca Yesus? ayat 17 sampai 48. Ayat 17 di mana? Ayat 17. 17 sampai 48. Iya, ayat 17 dari Matius mana? Yuk, Matius. kita bahas. Matius itu Yesus 5, masih ya. hidup kan? Yesus masih hidup. Yesus masih hidup itu. Itu Yesus masih hidup. Memangnya itu kalau dia mati itu memangnya ini ajarannya semua itu langsung nggak bisa ini. Ini kan Enggak. Oh, tadi kan kalian mengatakan hukum kasih, Kati mengatakan hukum kasih. Buka Lukas 14 nomor 26. berarti yang sesat tuh kalian ya, saya sudah Enggak, tahu. tunggu dulu. Tadi kan kalian mengatakan hukum kasih kan. Buka Lukas 14 nomor 26. Makanya nuduh orang ternyata kakak sendiri. Bukan Iya, nuduh loh. Ini kita dibuktikan pakai data lah, Kak. Jangan asal nangis. Nah, makanya saya tahu kesesatannya di mana. Oh, ternyata coba baca gitu. itu, baca. Apa? Lukas berapa? Lukas 14 14, nomor 6. 26. Ayat 26. 26. Ini konteksnya segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus ya, konteksnya ya. Pada saat itu satu kali banyak orang yang berduyun-duyun mengikuti Yesus dan berjalannya sambil berpaling dan berkata, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak ibunya dan istrinya dan anaknya, saudaranya, perempuan bahkan nyawanya sendiri, ia tidak menjadi muridku.
Barang Iya. siapa tidak memikul salibnya dan mengikut dia, ia tidak menjadi hidupku. Ikut Yesus itu memang berat. Ikut berat memang. Ini saya digenapi Itu loh. ajaran kasih. Nah itu makanya kakak sesatnya karena memaknainya. Kalau saya memaknai ayat Mak, itu ya. jangan sesat lagi ya. Aduh, harus benci bapaknya ya, benci ibunya ya. Iya, aduh, Enggak, kasih ya. Boleh saya Lebih membenci siapa? Membenci orang tua atau lebih membenci Ya, Tuhan? itulah makanya di dalam hukum Taurat itu hormati kedua orang tuamu. Di sini hilang kan? Batal kan? Batal kan? Oh, ya. Ya kan? Ngeri ya, Hormati kedua ngeri orang ya. tua. Ya, Boleh aku batal kan? boleh aku jawab? Hmm. Boleh aku jawab? Hmm. Oh, itu kan sudut pandang kakak. Kalau saya memaknai ya, saya memaknai ayat itu tuh bukan seperti itu, seperti begini. Karena kebenaran, karena Kristus ini, orang tua kita itu bisa menjadi musuh kita, bukan orang tua secara fisiknya ya, kelakuannya kita bisa, yang kita benci itu bukan orangnya, tapi kelakuan orang tua kita. Membenci bapaknya datanya lo gitu, Pak. Kakak ini jangan melintir-melintir Bible lah, Kak. Melintir perkataan Tuhannya dia. Kok berani dia melintir-melintir ini perkataan Tuhannya sendiri dipelintir. Nah berarti Jangan kita lebih mementingkan orang tua kita daripada Tuhan. Itu nggak gitu bunyinya, weh. Nggak bunyinya kayak gitu. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membenci bapaknya, bahkan ibunya, awalnya loh, bahkan awalnya, istrinya, bahkan awalnya. anaknya. Iya, bahkan nyawanya boleh buntir berarti. Nyawanya aja disuruh benci. Bahkan nyawanya loh. Nyawanya aja disuruh benci. Karena apa? Karena harus ikut Yesus itu. Itu memang lebih ajaran dari kasih, segalanya. itu ajaran kasih. Nggak usah menyayangi nyawanya sendiri, nggak usah menyayangi bapaknya gitu berarti ya. Itu ajaran kasih. Kok ngeri banget sih? Karena hukum pertama itu harus kasihilah Tuhanmu lebih dulu, baru kasihilah sesamamu manusia. benci kok. Gimana Bang Blender disuruh benci kok? Benci au, benci Au. Benci deh ah. Benci au. Yang dibenci ini kan sifat Benci deh, lubangnya kita yang nggak dalam. mau Benci taat deh, kepada lubangnya Tuhan. dalam. Lubang dalam au. Lubang dalam, benci dong au. Dulu dikasih. Nah, berarti saya bisa simpulkan itu yang sesat itu sebenarnya kakak ini, makanya bisa. Iya, orang Karena ini kalau mau ikut Yesus ini tuh Tersesat di dalam lubang yang dalam kayaknya Bang Blender au. Tersesat. Iya, Tadi jadi- mau ngambil jam tangan sama cincin, tersesat ke dalam. jadi dari diskusi ini saya lihat itu, Tuhan. saya lihat Kenapa Kak Tia? jadi Kak Tia saya mau lihat itu ngomong yang sesat ini kakak. Kalau lihat dari saya dari tadi kita tafsirkan Sesatnya sesat ya. sesatnya Nah, kenapa karena sih gini, Kak? karena Sesatnya gini, kenapa? pasti kakak dulu tidak belajar betul-betul Injil atau waktu Alkitab ya. Belajar Nah, kakak dong. tidak pernah berdoa dan minta hikmat Tuhan karena Oh masa ayat begini, berdoa dong. masa ayat-ayat begini aja kakak itu bagaimana ya memahaminya tidak kayak seperti itu gitu. Masa perempuan sundal yang ngomong, masa kakak artikan bahwa Oh, boleh pesendal. Mau bahas pesendal boleh. Itu bidang saya. Saya ahli di dunia persendal-sendalan. Kakak mau bahas persendalan sama saya boleh? Tadi lubang-lubang sudah dibahas Bang Blender, spesifikasi lubangnya yang au-au yang dalam segala macam ya. Persendalan juga boleh bahas sama saya. kakak sedih Kenapa Kak? Kakak kenapa sih Kak? nggak sedih ke kakak gitu loh, maksudnya hal-hal yang sekecil ini Enggak aja, gini loh, kalau kakak bilang Enggak, tentang enggak. persendal-sendalan gini Kak. Kakak dari tadi bilang itu kan buat persendalan, bukan tentang ini gitu. Emang masalahnya buat perempuan sendal di dalam kekristenan kenapa? Atau enggak masalah perempuan sendal? Perempuan itu sendal kan- itu lebih dulu masuk dalam kerajaan Tuhan loh di dalam Bible Nah, Anda. itu sudah Kenapa sih memaknainya. Anda? Kakak ngeri yang memaknai apa firman Tuhan bisa menyeleweng seperti itu ya. Enggak menyeleweng Seperti itu, Kakak. Coba Kakak baca Matius 21:31, baca. Nah, Baca Matius 21:31 ya, baca. Matius 31 berapa? 21. 21. Mbak Natalia bicara ayat yang berlubang dong. Enak kali kalian tuh dengar ayat berlubang ya. Yang di bawah ini loh. Ada aja requestnya, tapi memang ada semua sih. Kita ya, kita di Matius 21 berapa? Matius 21:31. Sabun. Ya, ini maka kakak harus pahami, saya bacakan ya Iya, baca. konteksnya ya. Aku baca ya, udah dapat? Udah dari tadi lah, udah tahu aku hafal itu. Baca lah. Tetapi apabila pendapatmu tentang ini, seorang yang mempunyai 2 orang anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan yang berkata, anakku,
"Pergilah dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu ia pergi. Siapakah dari antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai, perempuan sundal, dan akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan surga." Ayat begini aja kita nggak mampu. Iya kan? Siapa yang duluan masuk dalam kerajaan Tuhan, Kak? Perempuan? Sendal. Sedih sekali kakak bisa disesatkan ya. Ini Kok kan sedih sih, konteksnya Kak? Jangan mau kalah, Kak, sama perempuan sendal, Kak. Dia lebih dulu loh masuk dalam kerajaan Tuhan, Kak. Jangan mau kalah, Kak. Kak, saya kasih tahu gini kak, kakak manusia berdosa tidak? Oh iya dong, makanya saya harus bertobat. Yesus bertobat. Saya harus bertobat. Kenapa dibilangi begini? Ini yang lebih mendahului. Ini kan konteksnya itu kepada orang-orang itu yang nggak mau bertobat, Kak. Ini kan perempuan sundal. Ini kan dia bertobat, makanya dia juga berhak. Mana di situ mantan perempuan sendal? Kakak ini ngadi-ngadi lah. Itu perempuan sendal dan pemungut cukai, bukan mantan perempuan sendal. Makanya dibaca yang ayat satunya tadi kan ada perumpamaan. Ini kan perumpamaan ada dua. Iya, itu kan ada perumpamaan dan ada kata sesungguhnya. Sebentar, konteksnya itu perumpamaan. Betul ya, konteks perumpamaan. Tetapi di dalam Matius 21:31 di situ ada kata-kata sesungguhnya. Disitulah kejadian yang sebenarnya. Karena ada kata-kata sesungguhnya. Sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Itu loh. Jadi itu tuh bukan perumpamaan lagi kalau ada kata-kata sesungguhnya. Iya, sabar dulu. Makanya 32-nya, sebab Yohanes datang menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya, tetapi pemungut cukai dan perempuan itu percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan tidak percaya. Itu. Iya kan, percaya kan, nggak masalah kan, percaya. Mau percaya aja ya, Bertobat percaya itu lah dia. perempuan. Apalagi dibilang duluan masuk kerajaan surga, kerajaan Tuhan. Ya percaya lah dia, tambah senang lah dia. Dia 32 bertobat ini kak. Seperti itu perempuan yang Mana ada bertobat? di perigi. Mana bertobat? Ini baca 32. Mana? Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal percaya kepadanya. Kan percaya aja. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Itu kok masalahnya, mana tobat di situ? Nggak ada tobat-tobat di situ. Mana ada perempuan sendal bertobat di situ? Itulah kakak sesat dengan bukti Loh, kok percaya. sesat? Lah nggak ada tulisannya kok dibilang sesat ya apa sih, Rek? Nggak bahaya tak kira, dipokon melintir perkataan Tuhan dewe, Rek, aku, Rek. Ya Allah. Makanya saya kasih Kita contoh. diskusi ini Alkitabiah, aku nggak melintir, dibilang nggak ngerti. Ya, Aku nggak makanya. berani loh nambah-nambahin, Bu. Di situ nggak ada ditulis Nah, mantan. bukti kakak percaya itu apa? Percaya itu kan tidak di mulut saja. Percaya dong, loh saya percaya saat Yesus mengatakan buat kalian-kalian Kristen, Yesus itu mengatakan pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal lebih dulu masuk dalam kerajaan Tuhan. Ya saya percaya itu buat golongan kalian, pesendal lebih dulu masuk dalam kerajaan Tuhan. Silakan. Pantes Anda bisa mualaf kak. Ya, Oh ya iya dong, soalnya saya nggak mau jadi pesendal. Saya nggak mau silakan. jadi pesendal. Iya. Kalau di situ bahaya kak, pesendal lebih dulu masuk dalam kerajaan Tuhan. Nggak mau lah. Masa sainganku sama pesendal? Ya nggak mau lah aku bersaing sama pesendal. Oh Bukan iya, level lah. saya memaknai ayat ini nggak begitu kak. Itu terserah kakak pemahaman ya. Kalau saya Emang memaknai- bentar-bentar, kakak kenapa sih kak panas kalau pesendal lebih dulu masuk kerajaan Tuhan? Emangnya pesendal kenapa? Di dalam Bible Anda itu di Wajar, kekristenan Kak. emang pesendal kenapa? Wajar. Nggak boleh, nggak boleh. Jangankan pesundal, melihat dan mengingini saja itu sudah dosa, apalagi menjadi sundal. Oh, ngadi-ngadi lagi nih kakak nih, Tuhannya sendiri. Baca Hosea 4:14, baca Hosea 4:14. Hosea itu kitabnya orang Israel. Kak. Nah, Itu sekarang Nabi bilang Hosea. itu kitabnya orang Israel kayak gini terus dari tadi gini terus. Giliran yang enak-enak ya kan, jangan berzina katanya dipakai. Tapi giliran ini Hosea 4:14 membelain pesendal nggak mau dipakai. Agak lain memang kalian. Makanya begini kualitas Agak lain mualaf. memang. Baca dulu. Oh, makanya bisa mualaf tuh begini. dia. Iya, Oh, saya bisa sesat mualaf berarti. karena saya nggak mau bersaing dengan Ternyata pesendal, sesat. bukan level. Oh, Bukan ternyata level. sesat. Coba baca dulu Hosea 4:14. Cici bacanya, Cici. Iya, Hosea. Ini kitabnya Nabi Hosea ya buat bangsa Israel. Iya, ayat berapa kak? Hosea 4:14, Kak, baca. Salah satunya Natali dulu kan mualaf karena kan di Kristen mengatakan Islam itu agama cabul kan begitu ya kan. Ternyata Ya. setelah dibuka kitabnya seperti itu, loh
Kok banyak kali? Kok Kan ngeri begitu. kali. Ngeri kali Bang Blender. tengoknya. Ngeri Kak Tia aja tadi bilang dia porno. Apa Kak Tia aja sendiri bilang yang dibahas porno, padahal dibahas Bible. Bible-nya porno kata dia. Dicari kali di Al-Quran. Di Al-Quran nggak ada kayak gini, makanya Nggak dia ada. Al-Quran nggak ada kayak gini. Karena sesat itu. Udah baca. Kakaknya jadi sesat itu begitu. Ya, usia berapa? Iya, baca Hosea 4:14. agak goyang. Agak goyang kapal kawan. Tetep lah ya. Bang Blender, ini request netizen ini pun nakal-nakal juga ini. Request kembali ke burung katanya Bang Blender. Gimana? Sabar Jangan salah. lupa tetep layar. Nanti kamu gara-gara burung goyang. Awas gara-gara burung goyang-goyang kopal rek. Goyang kopal. Makanya tuh saya heran orang kok bisa jadi alf itu kenapa? Ternyata itu gitu sudah. Oh begini kualitasnya itu. Karena nggak mau megang-megang burung orang Kak. Saya nggak mau megang burung suami orang. Makanya saya mau alam. Makanya sesat. Ternyata Ya udah Hosea 14 itu loh Kak. Aduh, Hosea berapa, Kakak Kak? ini. Hosea Hosea berapa? 4:14. 14. Oh, sorry Kak ya. Ini besar sekali. Iya, Mau bahas burung, tep-tepnya Tuannya kencang mau besar bahas sekali. burung. Ayo yang di TikTok yang mau bahas burung, tap-tapnya dikencangkan, jangan burung dikencangkan, tap-tap dikencangkan. Yang di Hosea YouTube 4 juga berapa, ya, Kak? yang di YouTube Hosea ya, 4 YouTube berapa, Kak? Natalia Iriani ya, like-nya jangan lupa dan subscribe. Hosea 4. Di Hosea 4:14. Hosea ayat 4:14. Oh ya, bentar. Ini juga data bagus ini buat teman-teman yang lagi nonton dimanapun kalian berada. Jangan lupa subscribe juga channelku yang terbaru namanya Salam Satu Ilah. Kita lagi live di sana. Jangan mau dia. Nanti kita bahas sudah perburungan membuat lagi lebih lanjut ya. Mas Nurul Insya Allah kita bahas lagi perburungan lebih lanjut. mengimitasi. Salam Satu Ilah ya YouTube-nya ya. Oke, lanjut. Mas imitasi. Kakak dapat mas imitasi. Selamat. Ya. Apa sih? Dapat apa? Dapat Kakak burung. Kakak dapat mas imitasi. Kasihan sudah membuang Mas imitasi. Nurul. Ya. Mas Nah, sekarang ngapain kakak beliau punya imitasi? mas Oh, Mas imitasi Kak. Aku kasih tahu. Udah kubuang iya ya. Itu Ya, oke, kita zakar bahas. kuda kubuang Kak. Kubuang zakar kuda itu kubuang Kak. Imitasi kualitasnya itu seperti itu. enggak, imitasi itu di dalam punya hoten, pas diambil keluar imitasi. Jam tangan sama cincin dari imitasi. Nyangkut di lubang yang dalam Bang Blender. Aku tahu kualitas pemikiran untuk mengenal. Udah baca. Gitu. Baca Hosea 4:14. Ya. 4 ayat. 14. Ya, Aduh, dari ya ini kan konteksnya menentang iman dan bangsa yang tidak setia. Dengarlah Eh. firman Tuhan, hai Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan yang tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Ini di saat bangsa Israel itu memberontak kepada Allah. baca menyimpulkan aja kerjaan hanya baca. mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan, ini. Sebab ini negeri ini akan berkabung dan akan seluruh penduduk akan merana dan binatang-binatang segala. Hanya janganlah ada orang yang mengadu, engkau bergelincir jatuh, engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan, karena engkau yang menolak mengenal itu, dan aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan meluputkan anak-anakmu. Dosa kemuliaan yang biar cepat umatku bertanya, maka mempersembahkan korban. Masuk ke ke 13-nya ini. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung, membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar, pohon semua menaungi. Sebab itulah anak-anakmu perempuan berzinah, dan menantu-menantumu perempuan sundal. 14. Aku tidak Baca akan 14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu. Aku tidak apa Kak? Yang kenceng bacanya Kak. Aku tidak apa? Tidak akan menghukum anak-anakmu perempuan sekalipun mereka berzinah. Lanjut. Atau Menantu perempuanmu sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama dengan perempuan-perempuan sundal dan persembahan korban. Sudah sudah dibaca satu satu perikop, dan ternyata aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun
sekalipun mereka berzina, ataupun menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersendal ya. Ya kan? Makanya itu kakak sesat itu wajar karena apa? Ini kan nilai rohani. Israel itu berzina secara rohani. Oh iya, dia berzina dia rohani memberi bagaimana ilah lain. rohnya zina rohani? Mereka ditolak itu. Ini dikenakan pasal kenapa saya berzina? Mana buktinya? Iya, Mana katanya. videonya? Maka No mereka video berzina. hoax. Mana videonya? Ternyata rohnya yang berzina. Gimana sih Bukan, berzina perzinahan. rohani gimana sih Kak? Kakak ngadi-ngadi lah. Bukan persinahan manusia dengan manusia ini. Mana persinahan ada di kita. terus Ini manusia sama apa? bacain 12-nya. Sama apa? Sama Maka- apa? Sama jin, kolor hijau, Sabar dulu. sama burung, manusia sama burung. Apa sih Kak? Kakak jangan ngadi lah Kak. Ini udah jelas loh menantu-menantumu ya kan? Perempuan Wajar mereka kamu bersendal. mualaf, makanya sesat gitu pikirannya. Ini lihat, mereka sesat? bersinah. Iya ini lihat ini, dan mereka bersinah meninggalkan Allah mereka bersinah. Iya kan aku tidak akan menghukum kan. Di sini tadi poinnya apa? Dihukum atau tidak pezina itu? Tidak dihukum ternyata. Ternyata Karena tidak dia dihukum. bukan persinahan macam kakak dengan laki-laki dan perempuan, ini persinahan dia menduakan dia Laki-laki dengan laki-laki gitu. Bukan laki-laki Natali, perempuan tapi laki-laki itu dengan laki-laki. gini, umat. Kati, Ini lihat sangat jelas itu umat jina, bertanya itu kepada jina pohon rohani, dan jina rohani, tongkat. jina rohani tuh. Jina rohani. Roh bersinahan, roh Agak bersinahan. lain emang. Jina rohani. Mainnya gimana kalau jina rohani Bang Blender? Itu Ada, burung ada. mainnya gimana Jina Bang Blender jina rohani? Jina Agak rohani sama lain. jasmani. Gini Jina kan kualitas rohani. mualaf itu Bantu. menyesatkan Enggak, orang. Kak Ti, aku bantu kakak, itu jina rohani. Nah iya memang ya 12 memang. Jina rohani. Ya memang Aduh, katanya, aduh, ya aduh. memang katanya. Ini Ya, memang zina gitu. rohani mau bayangkannya juga sulit. Ini travelingnya gimana kalau zina rohani nih bayanginnya? Ya? Seperti kata sekarang ini menyembah Allah Tuhan atas kota Ka'bah. Oh Tuhan saya semesta alam memang. Tuhan saya semesta alam. Jangan kan Ka'bah. Semua. Saya buka kitabnya kakak ya. Saya buka Sebentar. kitab kakak menyembah Tuhan atas Loh, kota. sebentar dulu. Iya boleh. Itu Saya nggak contoh, takut. itu namanya Memang loh. Memang Kak. persinahan rohani. Tuhan saya itu memang Tuhan negeri Mekah. Bahkan Tuhan saya itu Tuhan semesta alam. Jadi nggak usah bersedih gitulah. Jangan bersedih. Itulah Saya tahu contohnya Tuhan Anda itu tidak bisa menguasai Mekah. Saya tahu. Jangankan menguasai Mekah ya. Dia mau jalan-jalan aja pinjem keledai orang. Gitu gimana bisa dia menguasai Mekah? Itu contohnya persinahan rohani kan tadi kakak nggak paham. Nah, Nah, zina rohani lagi ya, kali ya. ini ada persinahan. Berarti ini sendal-sendal pun sendal-sendal bakti ini sendal-sendal rohani ini. Perempuan sendal rohani. Dia kan, dia kan. Kayak apa? Jangan-jangan Casper ini yang main ini. Kayak mana jina rohani itu? Kayak mana? Aku tuh bingung. Mau traveling pun gimana bayanginnya Oh, coba? Wajar mualaf, wajar mualaf. Wajar mualaf begini kan, aduh lemah. Gesek-gesek, jina rohani. Gesek. Apanya nih gesek lah rohani lu? Kualitas mualaf lemah, dia yang sesat. Ini Iya, pun yang kayak mana sesat. lah kak? Kak kan nggak ada tertulis janganlah menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Nah iya nanti bisa baca. Lu di mana? Baca Sekarang konteksnya. begini, kakak pun nggak ada Baca jina kesini, rohani, nggak ada. ikut aja jina rohani ya katanya. Mana jina rohani? Ayat nomor 12. Saya baca. Nggak ada rohani jina rohani di sini. Aduh, cemana? Mana ada jina rohani? Saya baca ya, saya baca. Berarti Ayat jina 12. rohani itu rohnya yang main sama si Ani gitu. Waduh, permainan roh rek. Iya, jadi mana? Gitu. Ini konteksnya. Wajar sesat, mualaf Oke, wajar sesat. coba ini. Nah, ini tentang yang masalah rohani ya, masalah rohani. Kejadian 38 nomor 9. Ini masalah rohani. Ayo kita bahas Ya, masalah rohani. Roh kejadian itu. juga. Kejadian Aduh, 38 ternyata nomor 9. kualitas mualaf begini kan. Nah, ini kita buktikan masalah roh. Iya, Kejadian kualitas 38 nomor mualaf 9. Amen, sesat Ya. ternyata Anda. Enggak ada. Kita buktikan masalah roh ini, yuk. Nah, ini Ya, dasarnya di sini. Asik. Kejadian nih, 38 asik. nomor Masih 9. Kak, mantap. Oh ternyata kualitasnya cuma begitu. Oh Ale. iya, Ya, slow. iya Kak, jangan Kalau- panas. kalau Kak. Kristen yang Kualitas tidak mualaf belajar- itu memang nggak mau bersaing dengan pesendal. Nggak usah lah kau Kristen- panas. Ini- Nih, Bukan Kristen level keturunan loh. yang tidak belajar Injil Udah boleh gitu pun dimurtadkan. ternyata sendalnya sendal rohani, zina rohani. Kan repot bersaingnya kayak mana nanti Iya. kan. Lanjut Bang Blender. Ya, Mualaf Kati tenang aja lah Kati. Artinya gini loh Kati, ini ada teman tetangga yang dengar aku, dia burungnya udah gak naik lagi. Mana tahu gini bisa naik lagi. Di mana Bang Blender tadi Bang Blender? Kok kayaknya Ya, poin. gimana? Ayo. Kejadian 38 nomor 9. Kejadian berapa? 38 nomor 9. Kalian suka sekali bahas kitabnya ini ya, kitabnya Perjanjian Lama.
Jangan-jangan itu gimana? Enggak, soalnya di Al-Quran nggak ada yang membangkitkan birahi gitu, Kak. Oh iya. Ya, di Al-Quran nggak ada yang membangkitkan birahi gitu. Jadi kalau Makanya buat sesat seru-seruan, kok, ya kan? makanya sesat. Buat salah. seru-seruan yang lemah-lemah syahwat tadi kata Bang Blender kan, kalau ada yang nggak bisa berdiri, kali aja baca ini bisa berdiri ya. itu kalau berhadapan dengan Kristen yang nggak baca Alkitab boleh, itu bisa kau. Kakak Ya, ini makanya tukang baca, roka. nah, baca Baca lah. 38 orang gila. Sebagian berapa? 38 nomor 9. Nomor 9. Ini kita harus tahu konteksnya ya. Ini Yehuda sama Tamar. Ini Yehuda sama Tamar. Kontak aja dari Nah, tadi. ini harus. Nah, itu kamu sesat karena itu. Iya, nanti kita baca satu konteks lagi nanti. Udah, ini bahas ini dulu, bahas yang awal dulu ayo. Ya, kenapa? Ini Tamar Ya, sama baca. ini Yehuda. Ya, Kenapa? dibaca nomor 9-nya. Ya, nomor 9. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunan nanti, sebab setiap kali ia menghampiri istri kakaknya, ia membiarkan mannya. Ini Onani, tahu kenapa? Iya, Onani. Itu maksudnya coba baca terus. Setiap Tetapi yang dilakukan itu adalah jahat di mata Tuhan. Nah, Onani kan jahat di mata Tuhan. Ini iya sebenarnya terus jahat maka Tuhan membunuh dia. Dia iya, dibunuh. mak Onani dibunuh. Iya. Mak kejam kali, bah. Jangankan Enggak. itu. Sekarang begini, Mencuri aja ketika dipotong. gini Kak, di situ Kak Ti kan, ketika Onan menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Nah, caranya gimana sekarang? Ayo, menghampiri istri kakak. Maninya terbuang. Itu gimana itu cara membiarkan? Ya, artinya kan ketika menghampiri Dia nggak apakah memberi sudah keturunan. nggak gini loh? Apakah menghampiri sudah pasti menyetubuhi atau meniduri? Belum kan? Menghampiri Ya, masih tergantung loh. penggunaan bahasanya lah. Ya Menghampiri maksudnya bisa juga. terus Sampai maksudnya menghampiri istri sampean Iya, bisa juga enggak, ini istri penggunaan. kakaknya loh. Istri kakak ini kan konteksnya gini, ini kan Yehuda kan abangnya mati dibunuh sama Tuhan, kan gitu kan. Kemudian bapaknya memerintahkan, artinya ganti tikar. Ya, turun. Nah, disuruh adiknya kawin nih kakak iparnya, ya kan gitu. Cuman kan kakaknya nggak mau, si Onannya nggak mau, jadi dipaksa lah. Ketika Onan menghampiri istri kakaknya itu untuk membuat anak, buat keturunan, ya kan, untuk membuat keturunan, maka ia membiarkan maninya terbuang, Gimana cara buang ini? Cara membuangkannya itu gimana? Hah? Makanya saya. Nah, itu apakah menghampiri bisa dikatakan menidurin atau menyetubuhi? Belum kan? Masih menghampiri loh. Udah nembak dia. Iya. Bang Blender menghampiri yang di sini ya, kejadian ini kelihatan ya kecil-kecil ya, kejadian 38 menghampiri, gimana nih? Menghampiri ya kan? Menghampiri itu ternyata ini nih. Datang, masuk Pak Eko. Masuk ya? Masuk Pak Eko. Loh, tapi membiarkan maninya terbuang. Terbuang kemana? Sama gitu. Ya itu kalau apa kan ke perut apa kemana, ke lantai kan gitu. Baru maksudnya konteksnya membahas ini kan gitu. Kan juga. Enggak, ini tunggu dulu. Dia heran juga. Enggak, mesti kakak membahas kitab ini untuk apa? Ini kan kitab ini kan menceritakan tentang Yehuda dan Tamar. Ini kan kitab ini. Iya, yang pertanyaan aku, enggak, ini loh, ini ketika dia menghampiri istri kakak, ia membiarkan maninya terbuang sehingga dia dibunuh sama Tuhan. Membiarkan maninya terbuang. Loh, membiarkan maninya terbuang. Caranya gimana tuh? Caranya. Cara membuangnya. Aku Itu kan pertanyaannya. perempuan, itu kakak yang harus tahu. Ya, Itu kakak makanya yang aku tanya kan kitab kalian. Sekarang pertanyaannya, ia membiarkan maninya terbuang. Terbuang kemana nih? Ke perut atau kemana? Kan gitu. Ketika ia menghampiri istri makanya kakaknya. kakak sesat. Karena Loh, kok kakak enggak itu aku nanya? Itu ditanya kok artinya kakak Ini itu aku ditanya nanya. Kak Tia. Itu Aku tanya. nanya loh. Maknainya nggak gitu, ayat ini sama maknainya jangan ditiru. Itu kelakuannya Yehuda sama itu jangan ditiru. Oh nanti Dia nggak nanya begini. Kak bisa ditiru apa enggak, dia nggak nanya itu Kak. Iya, katanya menghampiri istri kakak, ia membiarkan maninya terbuang. Nah, bagaimana cara membuang maninya dia gitu loh? Itu pertanyaan. Nah itu makanya kakak sesat tuh gitu. Karena menurut Salah aku kitab nanya. Bagaimana cara membuang Karena maninya? gini. Itulah pertanyaannya itu. kakaknya. Makanya gini, cara sudut pandang yang benar tuh sudut pandang yang benar. Ini kan kitab Taurat ya, kitab yang sudah terjadi. Ini kan menceritakan suatu kejadian Iya, dimana Yehuda ini sama sebuah Tamar. kejadian yang membiarkan mani karena masih menghampiri, belum menyetujui kan gitu. itu. Nah, sekarang cara membuangnya itu bagaimana gitu loh?
loh Itu pertanyaannya. makanya kakak sukanya di situ karena pikiran dari tadi jorok Apakah terus. caranya Sampai di surga saja ada bidadari, dikocok apa diocok fasik apa di ya. mana? Gitu pertanyaannya. Karena- Itu aku penasaran. Kok bisa maksudnya gini loh, tanpa dipegang kok bisa keluar gitu, cuma caranya. Otomatis Bang Otomatis Blender. metik dia begitu nampak langsung seret gitu. Otomatis. Begitu nampak seret langsung dia. Terus sampai sehingga dibunuh sama Tuhan gitu loh. Masa mengeluarkan terus dibunuh Tuhan kan kejam kali. Nah itu pertanyaannya, bagaimana cara mengeluarkannya? Kok bisa? Kan nggak disebutkan ya. Dia membiarkan maninya terbuang. Masa maninya. datang langsung cerot, datang. Kena aja. Nah, itu Bener terus aja kok kan berarti kan si Onan kan gimana caranya kok dia disalahkan, mana tau nggak sengaja kok dibunuh aja kan gitu. Kan itu loh mas, kok dibunuh. Nah, bagaimana cara keluarnya itu, bagaimana cara membuangnya itu? Nah udah. Jadi yang salah itu otaknya kakak karena mesum sampai surga saja kan kakak pikir ada Siapa yang nanya nanti. salah? Orang nanya cara ngeluarinnya loh kak. Kan dia kan membiarkan Iya, maninya itu terbuang. Karena Nah kalau kena maninya satu ini, terbuang berarti kan maninya keluar. Nah itu caranya gimana? Caranya? kenapa dia punya pemikiran seperti itu? Karena di otaknya itu kan jorok. Karena baca Bible tulisannya gitu loh. Kok gimana? Enggak, saya Kita ini baca Bible, tulisannya kayak gitu. Kita nanya, kok dibilang aneh-aneh. kalau saya memaknai ayat ini kan peristiwa yang sudah terjadi ya. Itu saya mengambil dia punya maknanya, intisarinya gitu. Jadi jangan ditelan-mentah. Nah, onani itu enggak bagus. Jadi buat anak laki-laki. Iya, Yang caranya bicara gimana? laki-laki, Itu dari tadi pertanyaannya Bang Blender tuh caranya ya Bang Blender ya. Iya, itu makanya gitu loh. jangan onani. Loh, Onani itu kan nggak ada dikatakan onani tuh, kan nggak ada. Jangan onani itu. Tetapi onan itu nama orang itu. Onan Tetapi itu nama orang. Gimana Onan sih? nama adiknya, nama kakaknya Yehuda, nama adiknya si Onan namanya. Kan bacalah, Onan itu nama. Dengar Onan itu nama. Ini dengar. Sebab itu setiap kali ia menghampiri kakaknya, ia membiarkan mani Istri kakaknya. supaya ia jangan. Tadi mana yang dipotong tangannya tadi? Nah, yang dipotong tangannya itu jahat. Itu ulangan. Itu udah lain lagi. Bukan ini tadi dibunuh, sorry bukan. Kok ya iso? Iya itu udah beda lagi. Ini dibunuh, malah bukan dipotong, dibunuh. Iya itu kan makanya mainan itu kan udah beda bahasan lagi. Gimana sih? Iya, Kita udah bahas mani, dia masih bahas pegang-pegang burung. Ini gimana sih Bang Blender? itu dibunuh. Betah banget deh bahas pegang burung. Ini baca. Ini baca. Ia menghampiri maninya terbuang supaya jangan Dia membuka menghampiri keturunan. istri kakaknya. Iya, dibunuh sama Tuhan, maka itu jahat. Makanya jangan onani. Ya cara membuangnya itu bagaimana? Nah itu loh kenapa pertanyaan. kakak itu pikirannya jorok dari tadi. Loh, kan- Makanya berkata, Nanya Alkitabiah dibilang jorok iki opo tirek? Ya, Katanya kira. apalah. Nanya Alkitabiah dibilang jorok iki lho ya opo kira? nah makanya Aku malah makanya kakak Gini, bisa enggak gini cuma loh. itu Kati, aku penasaran Kati. Kayak gini loh, aku penasaran cara membuang maninya itu sehingga dibunuh sama Tuhan. Bagaimana cara membuangnya sehingga dibunuh sama Tuhan? Itu loh penasaran Ini aku. kita pakai logika ya, pakai logika gini. Ini ibaratnya kitab ini kan menceritakan suatu kejadian yang sudah lampau dan kita tidak hidup di dalam kenal orang ini ya, tidak hidup di zaman orang ini. Yang itu tereksplisitnya ini, kalau orang onani itu zaman dulu itu Tuhan itu langsung bunuh. Berarti Itu nggak ada sesuatu yang dikatakan onan. jahat. Itu nggak ada dikatakan onan, kan nggak ada. Itu onan loh. Baca ayat sebelumnya. Kejadian 38 Dia nomor 8. menghambur. Coba. Kejadian 38 nomor 8. Untuk menjelaskan onan namanya, bukan onani. Si onan namanya itu. Iya, dia tidak mau mengeluarkan spermanya itu ke dalam rahim, dia membuang itu kejahatan. Iya, membuangnya cuman apa bisa gitu metik? Corok gitu bisa nggak dalam berpegang? Bisa? Kan enggak? Iya kan? Apa bisa? Kan enggak Datang kan? berdiri tiba-tiba angkat cerot gitu ya nggak bisa Ya, lah. kan enggak kira-kira gini, menghampiri dan mendekati kan sama itu kan? Ketika Makanya- Onan menghampiri istri kakaknya, ketika Onan menghampiri istri kakaknya, ia membiarkan maninya terbuang. Nah, langsung terbuang nembak. Masih menghampiri langsung nembak. Ketika dia menghampiri langsung nembak. Seret. Lah, iya, gimana caranya? Berarti kan nengok Pak, mungkin gini lah ya, mungkin kakaknya itu udah buka baju, udah pasrah gitu di tempat tidur kan. Nah, onannya menghampiri, langsung ceret belum nyenggol. Iya kan? Mungkin gitu. Mungkin gitu kan, aku pemikiran aku makanya aku tanya. Aku sarankan
Kak, Aku mau nanya. aku sarankan itu yang bermasalah ini, dan dari tadi saya percakapan dari pagi tadi itu otaknya kakak itu yang porno. Ya Karena ini otaknya biar kakak aku mau ini Kita aduh biar Ma. loh kak. Kita biar dibilang porno nih gimana ya? bukan Kasih. maksudnya otaknya kakak. Ini Otaknya kan kakak, ini kan otaknya pahala kan, mendapat pahala kalau gini kan bisa Nah, datang istri makanya kan main habis ini kan pahala kan. Kakak jangan pula ke suami kakak lagi di luar kota terus panas basi ini lah kan. Kalau enggak nanti aku jumpain kakak kalau enggak sesuai dengan Amsal 7:18 itu perintah itu apa-apa aman tuh. Tenang aja kakak. Makanya Jangan, ini kakak kan sesat. Ya, Makanya ini kakak kan sesat, nanti surga juga itu ada pesta seks, ada bukan 7 enggak, ini kan kitab bidadari. Alkitabiah bener. Jadi aku penasaran. Penasarannya itu cara membuangnya bagaimana gitu loh. Itu kenapa terus dibunuh? Kan orang bukan zina itu bang. Ah, bukan tidak? Bukan ya? Enggak. Sebuah ayat itu yang kubahas. Bagaimana cara mengeluarkannya. Ini kan bahaya perintah. Yang menceritakan orang itu berbuat zina. Loh, bapaknya yang nyuruh loh. Bapaknya yang nyuruh. Ini ganti tikar. Baca ayat sebelumnya. Kejadian 38 nomor 8. Baca ayat sebelumnya. Ketika Yehuda mati, intinya kan? itu kita ambil nilainya, jangan ditiru. Iya. Itu kan Intinya itu di situ, nilai eksplisitnya di situ dari ayat ini. itu sejarah yang di Alkitab nggak boleh diikuti. Jangan nggak diikutin? ditiru, jangan Bang Blender ditiru. sebentar gini loh. Orang Sebenarnya itu Bang nggak Blender, boleh. Bang Blender tuh nggak mau ngikut-ngikut begitu. Cuma Bang Blender tuh penasaran, di-spill dong caranya gimana kok tiba-tiba cuma datang Kenapa tiba-tiba otaknya keluar. Gitu loh. Nah itu. Nggak ada yang mau niruin itu, tenang aja. Cuma Nah, itu makanya saya penasaran, kok baru datang udah keluar gitu gimana Nah ceritanya? itu, jadi gini, ini Kak, ini kenapa ya? Jadi kadang-kadang biniku dia lagi capek, kita minta sebagai suami kan, dibaca gini, cobalah tanya, jadi nggak perlu lagi dipegang, udah muncrat, oh jadi nggak pening aku kata istriku. Itu dia. Gitu. Jadi biniku, kadang-kadang kan suami kan istri lagi capek, kan kita suami kepingin kan gitu kan, malas atau lagi halangan, ya kan lagi nggak mood gitu kan. Kadang kan suami demi untuk apa? Jadi coba tanya tuh bagaimana tuh caranya kok bisa kayak gitu kata biniku. Makanya aku tanya sama kalian, bagaimana cara keluarkannya? Menghampiri langsung nembak gitu loh. Iya, kan Itu bisa loh. meringankan tugas istri ya Bang Blender Iya, ya. Kalau benar, istrinya benar. capek, lagi halangan Iya, ya iya. kan. Mungkin Betul, itu juga. namanya edukasi Kali aja suami bisa datang tiba-tiba, istri nggak usah capek-capek langsung Betul. otomatis Langsung ya kan. langsung otomatis gitu itu loh. Itu penasaran aku. Gitu loh gimana? itu. Kalau ilmu kedokteran namanya edukasi dini, Kak. Lemah Edukasi. syahwat. Itu mungkin lemah syahwat. Edukasi. Kan ada lemah syahwat begitu. Lemah Edukasi. syahwat tuh. Bukan Iya, edukasi. Edukasi dini. Edukasi. Bukan Lemah edukasi. syahwat, lemah syahwat. Bukan edukasi. Jadi enggak, maksudnya gini, kan tadi pertanyaannya paham kan? Ia membiarkan maninya terbuang tanpa Itu kan jahat diapa-apakan. kan? Tanpa Itu diapa-apakan jahat, gitu loh, ya kan? Kan Nah, menghampiri. sekarang kan begini, coba tanya laki-laki. Kita nggak diapa-apakan bisa nggak keluar laki-laki? Bisa nggak kira-kira? Enggak kan? Nih, Kak, ini setiap bisa. kali loh, setiap kali menghampiri istrinya. Ya itu kan Setiap menghampiri kali istrinya, kakaknya. ia membiarkan maninya terbuang. Iya, Membiarkan maninya itu terbuang. tidak mau- Nah, membiarkan maninya terbuang tanpa diapa-apain kan? Ada nggak disebutkan? Memangnya ada di situ ada tulisan tidak ada mengapa-ngapain kok menambah Loh, isi kan ia Alkitab. apakah menghampiri sudah pasti menyetubuhi? Kalau tadi katanya setiap kali ia meniduri istri kakaknya, ia membiarkan maninya terbuang. Berarti tembak luar, tembak di perut kan gitu, ya kan? Itu kan? Gini Benar Bang, nggak? dibayangkan kurang itu, membayangkan. Iya kan? Diskusi dengan Kita ulang pelan-pelan ya, suami pelan-pelan kok ya. porno semua ya. Enggak, bukan otaknya ini ya. aku penasaran. Dulu Perlu pelan-pelan. dibayangin nggak? Perlu dibayangin nggak Bang Perlu, Blender? Ren. Jadi Kak, perlu pelan-pelan Kak ya. Kalau tadi ayatnya di situ dikata, ketika ia menidurin atau menidurin istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Bisa jadi Menghampiri. terbuang di mana? Di perut kan gitu kan? Tembak luar Hmm. atau tembak dalam kan gitu. Artinya memang sudah menyetubuhi dia, menidurin kan gitu kan, melakukan. Nah, ini kan menghampiri itu kan masih mendekatin, belum melakukan. Dia melihat, dia hanya melihat itu, melihat. Menghampiri kan? Menghampiri langsung nembak. Hanya melihat katanya Bang Blender. Melihat dengan menghampiri Bisa otomatis, beda dong. Melihat dengan menghampiri kan beda. Dia hanya, artinya dia terbayang-bayang gitu. Loh, itu menghampiri kan? Ketika ia menghampiri istri Begitu dia kakaknya itu. menghampiri, langsung dia terbayang-bayang. Langsung cerot, tanpa dipegang. Begitu ia menghampiri, ia membiarkan maninya terbuang kok gitu tulisannya gimana sih? Iya. Iya. Tapi kan membiarkan maninya kan karena dia membayar syahwatnya lah dibilang, syahwatnya naik kan itu.
Ya kita kalau laki-laki walaupun sawat naik kalau nggak dimainkan mana nembak ya kan? Nggak nembak kan? Iya loh Bang Blender, Ya kan? suamiku Itu loh. ya, walaupun dia naik tegang-tegang ya, nggak apa-apa kan nggak mungkin keluar. Iya nggak mungkin. Lemah sahwat, Nggak lemah mungkin. sahwat. Hah. Ya kan? Edukasi diri dia tampang Edukasi pun nggak juga gitu. Edukasi. Edukasi. tampang tampang tumpah toh. Dia Enggak. udah tumpah Tetap duluan, kan harus- ada itu orang begitu. tetap harus Apa-apa dipancing duluan, dulu ada dia. orang tumpah duluan. Tetap harus Ada kan dipancing. gitu laki-laki. Tetap harus dipancing, diocop di apa baru nembak kan gitu. Begitu. Ini kan ketika ia menghampiri artinya berdiri dia di depan istri kakaknya itu. Oke, terus tiba-tiba kok gimana caranya gitu loh. Jadi biniku mengatakan gitu ya, dibacanya ya. Ini menghampiri. Berarti aku misalkan udah di tempat tidur, nggak kuat nembak tiba-tiba udah nembak. Mau aku kayak gitu, gimana caranya udah? Loh, Tuan blunder, ya juga. tuan blunder, tuan blunder. Tuan Dari blunder, tadi tuh, tuan blunder. wah, ini namamu kan blunder di situ. Di akunmu itu kan blunder itu. Kak, dari tadi tuh kita ini tuh kayaknya otaknya kakak itu harus diganti, makanya ganti tuan. Alkitabiah loh, itu Alkitabiah loh, Alkitabiah loh. Kakak memandang ayat ini yang di otaknya kakak itu porno terus. Yang porno, tapi otaknya yang bermasalah. Yang Bu, sesat ini itu kakak. ini Kak, ini edukasi Kak, edukasi. Ini kan banyak juga manfaat untuk para istri di bawah. Istri di bawah coba setuju nggak kira-kira nih? Setuju nggak? Jadi para istri? setuju lah, ada Setuju tips kan? baru ini nggak perlu Iya, kita tips capek-capek, baru. meringankan, Nggak capek. meringankan istri. Iyalah, Kalau saya kadang-kadang melihat ayat ini, kalau saya melihat ayat ini, jangan ditiru. Yang kedua itu Iya, orang lu itu kitab- nggak bagus. kitab suci itu kan untuk dituntut ditiru. Cuman nya kitab suci kan? Harus diikutin kan? Masa tidak dibolehkan kitab suci itu apa disebut kitab suci? Harus diikutin dong. Kan begitu. Iya, nah itu makanya kakak sesat karena kakak Loh ini itu kan bahaya segala loh, bahaya sesuatu loh. Untuk Lo pergi ya. kena peringatan dia. Kena peringatan dia. Kena peringatan dia. Kena peringatan. Mas yang lain aja lah bang. Hah? Oke, bahas lain. Ya tadi kan penting nggak apa-apa. Oke, sebelum tes apa? Mawar monitor. Mawar.